Berikutnya, polisi menduga penyebab lift jatuh dari lantai 5 sekolah Az-Zahra karena putusnya tali katrol lift. Hingga Kamis siang, polisi masih memeriksa 4 orang saksi terkait kasus jatuhnya lift yang menyebabkan 9 orang pekerja jadi korban. Pihak sekolah Az-Zahra membantah sempat menutupi kasus jatuhnya lift dari pihak kepolisian. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara di sekolah Az-Zahra, kepolisian daerah Lampung menduga penyebab jatuhnya lift barang yang dinaiki 9 pekerja dari lantai 5 karena putusnya tali katrol lift. Putusnya tali katrol ini diduga karena lift kelebihan beban saat dinaiki 9 orang pekerja. Terlebih lagi, lift ini diperuntukkan untuk mengangkut barang, bukan untuk orang. Selain melakukan olah TKP, polisi juga sudah memeriksa 4 orang saksi terkait peristiwa ini. Keempat saksi ini berasal dari pihak sekolah Az-Zahra yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Gotong Royong, Bandar Lampung. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya kelalaian dalam peristiwa yang terjadi Rabu petang kemarin. Dan hal ini dapat secara logika kami melihat beban yang ditanggung oleh mesin katrol lift ini terlalu berat. Karena sesungguhnya ini hanya untuk pengangkut barang, tapi diisi atau bermuatan dengan pekerja sebanyak 9 orang yang bersama-sama menaiki lift tersebut tadi. Pihak sekolah Az-Zahra membantah tuduhan menyembunyikan peristiwa kecelakaan ini. Mereka mengaku sangat terkejut saat kejadian dan sempat tidak tahu harus berbuat apa sehingga lalai melapor ke polisi. Laporan itu bukan kami tutupi sebenarnya, tapi karena memang semuanya shock dan ini posisi lagi libur. Jadi nggak ada orang yang ramai di sini itu, hanya beberapa orang saja. Nah, security kami, OB kami yang ada kebetulan ada di sekolah itu fokus pada penanganan pada kecelakaan. Karena ada berjumlah 9 orang, maka itu butuh waktu. Jangankan untuk bantunya, karena mereka bercerita sendiri, saya sempat bertanya sampai malam pun mereka masih bengong. Saat ini lift barang telah dipasangi garis polisi. Para pekerja ini sedang melakukan pembuatan sport area dan kreatif area milik sekolah Az-Zahra di lantai 6. Proyek itu dimulai pada bulan April lalu dan harus selesai sebelum tanggal 17 Juli 2023. Peristiwa lift jatuh ini terjadi sekitar pukul 16.30 di sekolah Az-Zahra Rabu sore. Lift barang ini jatuh saat digunakan oleh 9 orang pekerja bangunan di sekolah tersebut. Saat itu, para pekerja hendak pulang setelah selesai bekerja. Akibat insiden ini, 9 orang pekerja menjadi korban. 7 orang pekerja dinyatakan tewas dan 2 orang mengalami luka. Umumnya mereka mengalami trauma servikal seperti patah tulang belakang. Sugianto, Lampung. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kemacetan kendaraan dari Banyuwangi menuju Bali terpantau padat. Pada Kamis sore, antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali meluber hingga keluar pelabuhan sejauh lebih dari 15 km. Pada Kamis sore, antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali meluber hingga keluar pelabuhan sejauh lebih dari 15 km. Pengguna jasa kapal yang hendak menyeberang bahkan harus antri hingga 11 jam untuk masuk ke dalam kapal. Calon penumpang mengaku sudah mulai terjebak macet pada Kamis dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Data ASDP Ketapang mencatat dalam kurun 24 jam hingga Kamis, sudah lebih dari 25.000 penumpang yang diseberangkan ke Pulau Bali. Panjangnya antrian disebabkan jumlah kendaraan yang meningkat pada musim libur panjang sekolah dan adanya perbaikan jembatan ponton di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Diterjang gelombang tinggi, sebuah perahu nelayan yang bersandar di dermaga Pamayang Sari, Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pecah menjadi 2 bagian dan karam. Cuaca ekstrim ini membuat nelayan sempat bergotong royong menarik kapal ke daratan. Dan inilah kondisi kapal nelayan yang terbelah menjadi 2 bagian akibat diterjang ombak di pantai selatan Cipatuja pada Kamis. Menurut nelayan setempat, terjangan gelombang yang mencapai pantai setinggi sekitar 2 meter. Selain satu kapal terbelah, 4 perahu nelayan karam. Puluhan nelayan berusaha menarik perahu yang karam menggunakan tali hingga ke daratan. Cuaca ekstrim membuat para nelayan kesulitan hingga hanya satu kapal yang dapat dievakuasi. Berikutnya, setelah 4 tahun kasus pembunuhan siswi SMK Andriana Noven kembali dibuka kepolisian. Pada Kamis siang, aparat Polresta Bogor Kota melakukan olah TKP ulang
di lokasi pembunuhan. Olah TKP digelar di lokasi penusukan Noven di kawasan Jalan Riau, Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Tim Puslap 4 dan Inafis Satreskrim Polresta Bogor mencari petunjuk baru, termasuk memeriksa 34 orang saksi. Kasus pembunuhan Novel menjadi sorotan publik lantaran terduga pelaku sempat terekam kamera CCTV berada di lokasi pembunuhan. Meski begitu, polisi belum memiliki bukti hingga kasus ini mandek selama 4 tahun. Adriana Yudelia Noven tewas ditusuk seseorang pada 8 Januari 2019 silam.